Jadi sedikit lagi saya ingin berbagi informasi dengan sahabat-sahabat bagaimana untuk mengambil kotoran kalau memang ada kotoran di dalam lubang ini. Nah, caranya seperti ini. Sahabat ratakan. Oke, jadi seperti itu. Lalu sahabat masukkan. Tuh, bisa sahabat perhatikan tuh kotorannya. Kalau sahabat suka dengan karakter suara bass, jadi sahabat bisa menimbulkan sedikit. Nah.
Oke, sahabat-sahabat, di video ini sedikit saya ingin berbagi tips buat sahabat-sahabat. Jadi kalau mengganti spool atau coil speaker maupun speaker rumahan atau speaker lapangan, karena ini spool atau coil ini bukan yang bagus, yang standar-standar saja. Jadi supaya tahan, sahabat harus menambahkan dengan lem seperti ini. Pastikan lemnya jangan ada yang mengumpul sehingga menyebabkan dia membeku, akhirnya menyangkut nanti di bagian speaker. Usahakan diratakan seperti ini. Di sini sahabat tambah lagi. Oke, di sini sahabat tambah lagi. Tujuannya kenapa? Kalau sahabat tambahkan seperti ini, supaya gulungan ini tidak bisa cepat melorot ke bawah, terpisah dari aluminiumnya ini. Biasanya bukan masalah spoolnya terbakar atau apa, biasanya dia melorot ke bawah karena kepanasan dan kekuatan getaran bas. Hasilnya dia melorot. Hasilnya sahabat ganti spool lagi. Jadi seperti ini saran saya. Oke, sudah mantap. Oh ya, ada lagi. Ini di bagian penyambung. Di bagian penyambung ini biasanya juga suka bermasalah. Jadi sahabat bisa tambahkan seperti ini. Tapi harus cepat dibersihkan. Karena lem ini cepat sekali bekunya, jadi harus gerak cepat. Jadi kalau memang semua sudah siap, pastikan untuk di dalam benar-benar bersih. Jadi sedikit lagi saya ingin berbagi informasi dengan sahabat-sahabat bagaimana untuk mengambil kotoran. Kalau memang ada kotoran di dalam lubang ini. Nah, caranya seperti ini. Sahabat ratakan. Oke, jadi seperti itu. Lalu sahabat masukkan. Tuh, bisa sahabat perhatikan tuh kotorannya. Kalau memang sahabat bingung bagaimana membersihkan bagian dalam dan bagian dalam lubang spool, jadi sahabat bisa menggunakan cara seperti ini. Tapi harus diratakan. Nah, ratakan seperti ini. Nah. Kotoran-kotoran yang di dalam tuh. Sahabat bisa pastikan kotorannya. Karena kalau kotoran ini sahabat biarkan dan menggunakan gulungan aluminium seperti ini sangat nyaring sekali kalau ada kotoran-kotoran di dalam. Jadi sahabat harus benar-benar membersihkan untuk di bagian di dalam itu. Jadi supaya tidak ada menimbulkan suara-suara yang tidak sahabat inginkan. Oke, sudah selesai. Jadi kalau sahabat suka dengan karakter suara bass, jadi sahabat bisa menimbulkan sedikit, kurang lebih 1,5 mili untuk di bagian gulungan ini dengan besi ini. Jadi sahabat bisa lihat di bagian ini. Tuh, sahabat bisa lihat di bagian ini. Kalau sahabat masukkan, suaranya agak sedikit middle. Kalau sahabat keluarkan, suaranya agak sedikit ngebas. Tapi tidak boleh terlalu tinggi keluarnya. Kalau terlalu tinggi, memang ngebas, cuman speakernya goyang deg-deg gitu. Tapi kalau terlalu dalam, itu bassnya kurang. Dominan middle, tapi middlenya tidak enak. Nah, jadi seperti itu saran saya cara memasang. Terus kalau memang sudah seperti ini sahabat keluarkan. Tuh. Oke. Seperti ini. Lalu pastikan posisi.
sahabat tambahkan ini. Nah, seperti ini. Sahabat bisa melihat di bagian sambungan speaker. Nah, seperti itu. Jadi sahabat tinggal timbulkan sedikit, karena sahabat bisa melihat di bagian celah sambungan itu. Jadi seperti itu. Lalu untuk pengeleman cukup bisa menggunakan lem seperti ini. Yang 5 menit. Jadi untuk lem ini, kalau yang putih ini untuk di bagian media lemnya atau media perekatnya. Sementara yang hitam ini untuk pengeras. Oke, jadi seperti ini sudah selesai pengelemannya, tinggal kita tunggu sampai kering untuk di bagian lemnya. Jadi sedikit informasi lagi buat sahabat-sahabat untuk penggantian atau pengeleman di bagian kuil atau spool ini, jangan sekali-sekali menggunakan lem yang ada kimianya seperti ini, karena sangat cepat sekali membuat kabel tembaga ini menjadi berjamur. Jadi usahakan menggunakan lem campur atau lem Aradin, memang khusus untuk speaker. Boleh juga menggunakan lem yang seperti yang saya gunakan ini. Jadi kalau menggunakan lem ini mudah sekali ada kimia, karena lem ini ada kimianya, jadi sangat cepat merusak di bagian spool. Oke, jadi kalau memang semua sudah siap, tinggal sahabat lobangi di sini. Nih. Nah. Jadi kalau memang sudah sahabat lobangi di sini, kumis kucing ini sahabat bisa masukkan ke dalam. Jadi sebelum sahabat melakukan penyolderan, ini ada baiknya sahabat kikis dulu email kawat emailnya ini yang mau sahabat solder, karena kalau tidak sahabat kikis, saya jamin 100% untung-untungan bisa berbunyi kalau tidak sahabat kikis. Nah, sahabat pastikan kikis dulu sekelilingnya. Hati-hati pengikisan jangan sampai putus, tapi jangan menggunakan atau dibakar. Nah, kalau memang sudah sahabat kikis seperti ini, baru sahabat lilitkan. Nah, seperti ini, baru sahabat solder. Jadi sekali lagi, buat sahabat-sahabat jangan langsung disolder, kikis dulu baru disolder. Itu. Jadi kalau sudah dikikis, kalau memang sahabat ada mempunyai multitester, sahabat boleh mengukur menggunakan multitester. Nah, seperti ini. Sudah ada pergerakan di multi. Lalu coba lagi di bagian kumis kucingnya ini, di bagian bawah. Sahabat ukur. Dan sahabat bisa memastikan di bagian multi juga harus ada pergerakan. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti semua sudah bekerja semestinya sesuai apa yang sahabat harapkan. Oke, jadi seperti ini. Lagi-lagi sahabat jangan menggunakan lem pok untuk pengeleman di bagian kumis kucing. Usahakan menggunakan lem yang sama.
Karena ini wajib sahabat lem. Kalau tidak sahabat lem maka umurnya mungkin hanya syukur-syukur lah sampai 5-6 lagu. Karena dia bergetar. Jadi wajib sahabat lem. Tapi jangan menggunakan lem pok yang ada kimianya. Usahakan pengereman di bagian kumis kucing atas dan bawah. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini juga harus sahabat perhatikan nih, kalau memang permukaan antara daun speaker atas dengan bumper bawah itu ada yang tidak kena lem, itu seharus sahabat lem. Karena kalau tidak sahabat lem maka dia akan menimbulkan suara. Jadi seperti itu. Jadi sambil menunggunya lem, sekarang ini kita lepas seperti ini. Kalau kita goyang daunnya, jadi tidak ada yang bunyi krak-krek, krak-krek, krak-krek. Semuanya aman. Jadi kalau sudah, tinggal pengetesan menggunakan multi boleh, menggunakan baterai boleh. Nah, dia sudah mengeluarkan suara tuh. Jadi kalau memang sahabat tidak ada mempunyai multi, sahabat bisa menggunakan baterai seperti ini dan kabel. Tinggal sahabat sentuhkan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi semuanya sudah selesai. Boleh juga menggunakan baterai 9 volt seperti ini, tidak masalah. Coba. Jadi mengapa saya tidak pernah membuat konten penggantian di daun speaker itu mengetes menggunakan musik dan lain sebagainya. Karena saya yakin pekerjaan saya, karena saya sudah mengalami banyak hal seperti ini. Kalau memang settingan seperti yang saya sudah lakukan yang sesudahnya, tidak ada masalah. Jadi aman. Tapi kalau saya mendengar kata orang, oh coba begini, oh coba begitu, oh coba begini, itu saya harus tes dulu menggunakan musik. Karena itu hanya katanya atau cobanya, katanya atau cobanya. Jadi kalau coba itu sifatnya masih dicoba-coba. Syukur kalau langsung tepat, kalau tidak ya harus bongkar lagi. Jadi kalau berdasarkan dengan pengalaman pribadi ya langsung seperti saya yakin setelah dipasang box speaker dihajar menggunakan karakter tertentu udah pasti dapat sesuai dengan pengalaman. Oke, jadi hanya ini aja yang bisa saya bagikan buat sahabat-sahabat sampai penggantian spool ini.